Dengar ini, jangan ngangguk-ngangguk aja. Loh, Ustaz kok berani loh? Pemimpin kalau sudah dilantik harus siap dilantak. Benar, tadi Pak Bupati bilang gaspol Ustaz, oke. Jangan menyesal lagi, ya betul. Satu. Jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sehat Ibu? Sehat Ibu? Luar biasa ibu-ibu yang hadir hari ini Pak. Ramai mata memandang, betina supaya bulu. Macam-macam model gamis yang ibu pakai. Semua berkacamata. Ada yang bulat, ada yang besar macam kaca spion. Upah ruah berkumpul di sini. Tanda kita cinta kepada pasangan, cinta kepada Rasulullah. Betul? Ibu bapak kumpul di sini kan karena cinta kepada Rasulullah. Betul? Betul? Karena kita rindu kepada baginda Nabi. Betul? Karena kita sayang kepada Rasulullah. Betul? Bukan karena yang mau datang ini Ustadz Ucai. Betul? Bukan karena yang mau ceramah ini Ustadz Ucai. Betul? Betul itu. Kalau betul biar ku tutup ceramahku ini. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Luar biasa ini. Hadir ibu-ibu ramai. Bu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti semakin dekat kiamat itu Pak, maka Allah akan semakin menunjukkan tanda-tanda kiamat itu. Apa tanda kiamat yang paling jelas Ustaz?
kata Nabi, nanti semakin kiamat itu dekat, manusia yang paling banyak hidup di muka bumi Allah itu betina. Satu jantan berbanding dengan 60 betina. Dan ku tengok pagi ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Laki-laki yang datang cuma ini. Inilah orang laki-laki yang masih hidup di Pasaman ini. Tinggal inilah. Itu pun sudah tertekan di semua wajah yang nampak. Insyaallah ibu-ibu yang hadir ini semua wanita salihah. Amin. Ibu-ibu yang hadir ini para istri yang berbakti kepada suami. Betulnya itu? Apa yang banyak yang diam, berarti lebih banyak janda di sini. Yang penting sehat Pak. Sehat Pak. Masih kuat kan Pak? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia, para alim, para ulama, para asatis, wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masyaikh, para abuya, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pada hari ini. Kita mendoakan guru-guru kita agar senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita agar sekiranya Allah menjaga dan melindungi guru-guru kita. Kita mendoakan guru-guru kita semua agar sekiranya Allah memberikan kesabaran dan keikhlasan, agar senantiasa guru-guru kita memiliki kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan mendidik kita untuk terus taat kepada Allah. Muliakan guru-guru kita Pak. Kalau mau Pasaman ini berkah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan berkah dari langit dan bumi, maka muliakan ulama-ulama yang ada di tempat kita. Berkah itu. Kenapa demikian Ustaz? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka kalau kita muliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan nabi. Berkah insya Allah. Terhormat orang tua kita di Pasaman, Bapak Bupati Kabupaten Pasaman, Bapak Willy Suherli, beserta Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, Bapak Farulian. Sehat Pak. Tak usahlah diceritakan sejarahnya Bang ya. Mudah-mudahan sehat-sehatlah, dikasih Allah kekuatan. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasaman. Ya, Ketua. Ketua ada berapa periode? Ada 3 periode ketua. Masya Allah. Ada 3 periode. Dulu di zaman Nabi ada orang mati tak ada jabatannya. Ada orang meninggal tak ada jabatannya, hartanya pun cuma kapak. Kapak tahu kapak? Untuk membelah kayu. 40 hari 40 malam malaikat datang menjemput beliau. Ditanya dari mana kapaknya, untuk apa kapaknya, dari mana kayunya, dari mana belinya, dari uang siapa belinya. 40 hari 40 malam gara-gara kapak sedikit. Ini 3 periode cemana lah menanyanya malaikat. Gak jantungan juga aku, kalau aku udah tobat aku cuma begini. Dan sehat Pak Ketua DPR. Terhormat Bapak Kajari Kabupaten Pasaman. Masya Allah, luar biasa. Beliau hadir. Mudah-mudahan beliau menjadi Kajari yang adil. Amin. Hati Pak. Jangan asal ketok palu, bahaya. Pak Kajari ya. Terhormat Bapak Kapolres Pasaman Barat yang diwakili oleh Bapak Wakapolres. Pasaman. Kau salah orang cepat kali kau nampak. Salahmu sendiri tak pernah kau sadari. Aku nengok orang kayak gitu kadang-kadang. Bapak Wakapolres Pasaman.
Bapak Budi hanya itu apa? Hantu apa cuman Pak? Arah alat kita rumahnya. Masya Allah. Sehat Pak Wagaya. Terhormat Bapak Sekda Kabupaten Pasaman. Masya Allah. Bapak Ketua PA Pengadilan Agama. Mewakili di bawah dulu ya Pak. Sama tuh di bawah dulu. Khusus ketua-ketua semua ini. Sehat Pak. Salam sama Pak PA ya. Jadi Pak PA ini harus awak kawani. Bersahabat apa sama Pak PA? Kenapa awak harus bersahabat sama Pak PA? Banyak nomor janda sama Pak PA. Kawan lah Pak Kajari sama Pak PA. Abang kita tokoh muda, tokoh masyarakat Kabupaten Pasaman, Bang Anggit yang hadir. Masya Allah. Gak apa-apa ya. Harusnya baju dia hitam yang dipakai Pak baju Parulian ini. Rupanya bertukar. Tapi beliau luar biasa, tengok legowo, ikhlas, tetap senyum walaupun menangis. Nah, insya Allah sudah terakhir tetap terjaga. Amin. Sehat-sehatnya Bang ya. Masya Allah. Allah kasih yang terbaik. Bapak Ketua Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Masya Allah. Sehat Pak Kagan. Masya Allah. Terasa di Jepang. Masya Allah. Masya Allah. Terasa di Jepang ya. Padahal yang gugur daun. Inilah hebohnya mak-mak. Mak-mak ini gini Pak orangnya. Pantang heran, cepat salut. Pantang heran, cepat kaget. Dan inilah mak-mak. Terhormat Abuya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasaman. Mohon izin Bu ya. Minta halal redonya ya. Mohon izin, mohon takjim ya. Pagi ini tugasku ya. Ya, tengok-tengok aja lah ya. Ini Bu ya. Bapak MC yang luar biasa, Masya Allah. Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Onyang dia sudah haji, sudah haja, maka sampai ke dia hajilah dia. Ini haji keturunan. Ada orangnya, ada. Siapa Ustaz? Pak Muhyiddin. Tukang haji naik bubur. Oh, tukang bubur naik haji. Oh, itu haji ini nasab itu. Yang kedua ada haji lil kasab. Haji karena kerja keras Pak, keringat dia. Jadi sekda dia, gajian. Tanggal 1 masuk, tanggal 2 potong. Potong kemana? Tabungan haji. Separuh untuk rumah, separuh untuk tabungan haji. Ini karena kerja keras Pak. Haji lil kasab. Ada kebun dia, ditanam tanaman, panen, dijualnya. Kan haji bisa. Tetangga saya, satu rantai lahannya. Satu rantai itu kan kecil, 20 kali 20. Ditanamnya kangkung Pak Bupati. Kangkung aja ditanamnya. Satu rantai 20 kali 20 kan kecil itu. Ditanamnya kangkung, panen kangkung tuh, dijualnya kangkung tuh, berangkat dia haji Pak. Cuman jualnya sama tanahnya sedikit. Berangkat dia haji loh. Yang ketiga ini yang kita harapkan, haji lin nasib. Haji karena nasib. Amin. Mau ibu berangkat haji karena nasib? Ada cerita Bu. Ada ibu-ibu pulang dari pengajian macam beginilah. Kan pakai baju putih-putih ini. Waktu pulang tuh maaf, tidak sengaja tertabrak mobil. Dengar dulu. Tapi mau cepat naik haji. Tabrak mobil, rupanya menabrak orang kaya. Baik
tenang aja. Biaya perobatan dan biaya rumah sakit sudah saya tanggung semua. Apa kata yang ditabrak? Maaf Pak, saya belum haji. Aku pakai baju putih begini, habis selesai pengajian. Oh, udah tenang, tahun ini ibu berangkat haji sama saya. Maka kalau mau cepat berangkat haji, nanti nyebrang tak usah tengok-tengok. Masalah ada truk itu lewat aja, selesai berangkat haji. Itu namanya haji linasib. Ustaz mengejek aja. Rupanya Ustaz sudah pernah naik haji, sudah. Saya mungkin haji termuda Pak. Saya 4 tahun sudah berangkat haji. Kalau Tori kan 2 bulan. Saya 4 tahun Pak Wala. Naik haji saya. Waktu itu saya pulang dari Mekah berangkat haji. Tapi dia naik aku ke pundaknya, aku pijit di pundaknya. Naik haji lah gua haji. Naik haji bukan berangkat haji. Dan saya ibu kota tim penggerak PKK, dampingi Bapak terus. Bapak tak akan kuat tanpa seorang istri. Bapak tak akan kuat tanpa seorang istri. Tanpa doa istri, Bapak tak akan jadi bupati. Itu masih doa. Belum emas yang terjual untuk kampanye semalam. Udah berapa gram yang terjual itu Pak? Apalagi kena efisiensi, wah payah lah ceritanya nih. Sehat ibu ya. Ibu ketua GO. GO itu apa? GOW. Gerakan Organisasi Gabungan Organisasi Wanita. Jadi banyak organisasi wanita-wanita, ibulah ketuanya. Ya kan Pak? Khusus ketua semua kan? Iya, yang mewakili di mana? Kan nggak ada kan? Masih nekat aja orang gue ini, nggak turun-turun. Nekat aja. Yang terhormat Ibu Ketua IAD Daerah Pasaman. Kemudian terakhir Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP. Ibu-ibu yang tak bisa aku sebutkan, ayah-ayah, adik-adikku, anak-anak sekolah, adik-adik pelajar yang dari tadi tidak bisa tenang, masih mencari yang gratis saja gue. Kenapa Ustaz tahu gratis? Karena ini warung-warung ini disediakan Pak Bupati untuk digratiskan, tapi nanti waktu Jumat Berkah, bukan sekarang. Sekarang bayarlah. Adik-adik pelajar SMP, SMA luar biasa yang hadir. Dan doakan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa ke depan. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya datang kemari Pak, selesai sarapan sama Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, Pak Kapolres, Pak Kajari, kumpul kan. Pak Ketua DPR, jalan kemari, disambut dengan sholawat. Ya kan? Macam mana tadi sholawat? Yang terakhir tadi. Bukan sallallahu alaihi Muhammad. Yang tadi yang ada selamat datang Pak Bupati gitu. Aku macam nggak terima kan aku dengar sholawat itu. Kan yang datang bukan bupati aja, kan ada tadi. Ramai orang bersolawat. Dari tadi saya di rumah dinas mendengarkan solawat. Tak ada artis lagu-lagu dangdut Pak. Selama aku di sini, entahlah nanti selesai aku tak tahu. Karena memang beginilah cara kita bersyukur kepada Allah. Dengan apa Ustaz? Menyebut nama Allah dan mengagung-agungkan nama kekasihnya Muhammad. Maka dengan sholawat inilah yang menjadi tuturan rahmat turun. Ini Rasulullah nih Pak Bu, Rasulullah. Ini kumpul kita di sini, Rasul nih bangga menengok kita. Bangga. Makanya Rasul hari ini buat laporan sama Allah. Rasul yang langsung lapor ke Allah. Ya Allah, pandang umatku, lihat umatku. Umat yang mana? Wahai kekasihku Muhammad, umatku yang duduk di alun-alun Gor Laksi. Coba, Bang. Bang, kasih waktu baca itu. Cepat. Kamu geser sini. Kamu geser, aku baca itu. Yang suruh geser kameranya pula gitu nih.
Berlatsi Tardanus. Kumpul itu umatku di sana semua ya Allah. Rasul yang melaporkan semua. Rasul yang melaporkan langsung. Loh Ustaz, apa? Rupanya Allah nggak tahu kalau hari ini pagi ini kita kumpul di sini. Tahu. La ta'khuzuhu sinatun wala. Allah nggak ngantuk. Allah nggak tidur. Jadi kenapa Rasul langsung melapor Ustaz? Karena Rasul bangga menengok kita di sini. Maka Rasul lapor Pak. Semua nama kita disebut. Nama Pak Widi, nama Bang Parudian, nama Pak Ketua DPR, Pak Kajari, Kapolres, Sekda, Ketua PA, Bang Anggit, Kakan Kemenak, ibu-ibu ini disebutlah namanya. Nama Bapak disebut, nama Ibu disebut. Semua kita disebut. Maka Allah senang menengok kita. Maka Allah akan turunkan Ar-Rahman, Ar-Rahim pada pagi. Ar-Rahman untuk semua orang. Mau dia ibadah, nggak ibadah, dikasih. Mau dia sholat, nggak sholat, dikasih. Mau dia beriman, nggak beriman, dikasih. Mau dia rajin ngaji, dia nggak pernah ngaji, dikasih. Mau dengar ceramah, pakai payung, nggak pakai payung, dikasih. Mau pakai tutup kardus, nggak tutup kardus, dikasih. Semua dikasih Allah Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim hanya bagi orang-orang yang datang kemari niatnya karena Allah. Kemudian kita orangnya. Amin. Maka seketika Allah panggil malaikat-malaikatnya Pak. Kan! Malaikat. Malaikat. Kemari kan! Samikna wa ata'na ya Rabbana. Turun kau dulu ke alun-alun ke Saman. Apa cerita? Di sana umat Muhammad berkumpul. Maka semua malaikat hari ini turun, termasuk Israel. Israel nengok yang udah tua ini geram aja dia. Maka keliling malaikat ini. Ngapain malaikat ini datang Ustaz? Mendoakan kita yang hadir. Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang hadir pada pagi hari. Kan ada orang banyak dosa. Pantang didoakan langsung amin. Maka malaikat mendoakan kita. Kalau sudah malaikat yang mendoakan kita, kira-kira dikabulkan Allah enggak? Maka gugur dosa-dosa kecil awak hari ini Pak. Sama daun tadi yang gugur. Macam begitulah gugur dosa kita. Dosa kecil. Dosa besar? Oh tidak. Karena dosa besar itu hanya akan diampunkan Allah jika kita mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Jelas? Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan duduknya orang dalam majelis ilmu seperti ini Pak, ini duduknya dihitung pahalanya macam kita sholat sunnah 1000 rakaat. Coba, pernah ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Bu, pernah. Bapak pernah Pak? Pernah Pak? Dari gaya duduk, tak yakin aku. Betul. Bupati gimana? Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Baru 15 menit aku berceramah sudah lain gaya duduk. Kita agak pespa. Lagi sholat sunnah 1000 rakaat berat lah. Pak Wakil pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Berat. Ketua DPR kemana? Berat lah. Pak Kajari? Ini pernah. Pak Waka? Berat. Berat lah Pak, berat. Pak Saidar gimana? Udah pernah sholat sunnah? Pernah 1000 rakaat. Ustaz Ucai? Belum juga. Maka beruntung awak jadi umat Rasulullah nih Pak. Duduk awak di sini, bapak sambil berselonjor, ibu sambil berselonjor, sambil berkipas. Ini duduk awak macam awak sholat sunnah 1000 rakaat. Sayang nggak Allah tuh sama kita? Tahu awak secakap sholat sunnah 1000 rakaat. Awak sholat terawih awak yang 11 rakaat. Nengok imam baca lama, prepet kok.
Betul nggak Pak? Betul tidak? Tahu usah awak cakap yang 1000 rakaat, 11 rakaat aja kadang awak berat. Walaupun 11 rakaat, tapi kalau imamnya lama merepet, betul? Ibu, kalau ada sholat, mana lebih suka? Imam kencang atau lama? Bu, ibu, bu, ibu suka kencang atau lama? Kau diam dulu Pak. Dari sini Bapak bisa tahu ibu suka yang mana. Ibu suka kencang atau lama? Kencang Pak. Ini sholat ya, jangan mikir aneh-aneh ya. Maknanya apa? Imam ini harus ngerti kondisi jemaah. Pak Bupati, dengar Pak Wakil, imam ini harus ngerti apa maunya jemaah. Artinya apa? Imam harus sekali-sekali menengok ke belakang apa yang dibutuhkan oleh jemaah. Makanya imam itu kalau sebelum sholat Pak, kan disunahkan nengok ke belakang. Ngapain Ustaz? Memeriksa saf dan barisan. Sudah lempeng atau belum? Sudah rapat atau belum? Kan begitu. Kemudian menengok mana lebih banyak yang datang, mana lebih banyak jemaah yang mengumpul, orang tua atau anak muda. Maka imam ini tak boleh egois. Dia harus tahu kondisi jemaahnya. Kalau banyak yang muda, bantailah Al-Baqarah sampai habis. Tapi kalau banyak yang tua, 4 kul itulah dibalik-balik. Kulahu, ya itu aja balik-balik. Sesuai kemampuan jemaah. Maknanya apa? Pemimpin itu harus sekali-sekali menengok ke belakang. Tengok awak ke belakang. Supaya apa? Kita tahu sebagai pemimpin apa maunya masyarakat. Betul? Betul kan? Dengar ini, jangan ngangguk-ngangguk aja. Loh, Ustaz kok berani loh? Pemimpin kalau sudah dilantik harus siap dilantak. Benar, tadi Pak Bupati bilang gaspol Ustaz, oke. Jangan menyesal lagi, ya betul. Inilah makna seorang imam ini Pak. Maknanya Pak, imam tak boleh egois. Sehebat-hebatnya imam, sehebat-hebatnya pemimpin. Apa Pak? Minum. Tak usah. Aman aja Pak, nggak usah cari muka kali, biasa aja. Saya nanti ceramah Pak Sek. Terima kasih Pak Sek ya. Provokator aja kau dari tadi. Ibu, pemimpin itu tidak boleh egois Pak. Hebat strategi politiknya, hebat programnya dalam memimpin. Tapi kalau pemimpin egois, maka apa kata Allah? Walau kunta fadzan ghalidhan lam faddu min haulik. Masyarakat gak suka, masyarakat gak akan senang, masyarakat akan jauh. Betul? Maka hari ini sering-sering awak nengok ke belakang, nengok spion sekali-sekali. Supaya apa? Awak tidak nabrak yang lain. 10 program unggulan Pak Bupati, satu-satu sudah terrealisasi. Betul? Ustaz kok tahu? Kampanye apa yang dipakai? Maka beliau ini memenuhi janji Pak. Sekarang ada orang begitu, banyak janjinya, begitu jadi dia lupa. Tapi beliau tidak, diingatnya saya. Hari jadi pasangan harus Ustaz percaya. Walaupun sebelum saya kemarin kita udah berapa kali rencana dia batal sama kita, tapi tidak apa-apa. Yang penting beliau ingat. Nah ini Pak. Maka doakan beliau ini sehat-sehat semua. Amin. Imam itu tidak boleh egois. Sama macam di masjid Pak. Awak jadi imam, suara awak bagus, suara awak cantik, hafalan awak banyak. Satu Al-Quran 30 juz awak hafal tuh. Tapi awak egois, tak paham sama keadaan jemaah. Ngamuk tak jemaah di belakang? Kadang imam ini banyak gaya, mentang-mentang banyak hafalan, cantik, suara, panjang napas, sur-sur sendiri aja. Angkat takbir aja banyak betul gaya.
nggak mau sepakan aja dari belakang rasa. Ada model imam begitu kan? Kepala angkat takbir yang lamaan 3 menit 7 detik. Ibu-ibu di belakang tuh langsung menjawab, cukup sekali aku sholat di sana. Kenapa begitu? Ini masih takbir, belum yang lain-lain. Bacanya Fatihah, kebetulan biar kori, bacanya pakai lagu tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang langsung bilang, "Dado tak imamnya." Masih bismillah. Aku cukup sekali aku sholat. Kau kan panjang dari tadi bilang jangan di sini, itu imamnya lama. Kau kadang-kadang nggak bisa dengar orang tua. Motor juga kau kemari. Jadi cuman tahan karena sampai habis. Itu imam di depan baca ya, ibu di belakang berdua bercakap. Cuman habis karena sampai habis. Kita mau keluar nggak mungkin, kita sudah di tengah-tengah. Mungkin kita melangkahi orang. Udah besok kita cari imam yang cepat di masjid. Oke, besok ibu tuh pindah buat cari masjid yang cepat. Begitu pindah ke masjid lain, rupanya imam yang di sini pindah ke sana juga. Ini ketawa kita, humor kita, tapi maknanya luar biasa. Bang, coba mikrofonnya yang bagus dulu. Halo, halo. Ya, ini jangan simpan-simpan, Pak. Halo. Nah. Mikrofon yang bagus sama dia, yang jelek dikasihnya semua. Parah. Ibu, tadi kita ketawa, tapi inilah realitanya sekarang. Banyak pemimpin yang egois dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan masyarakat. Padahal kata Rasulullah, al-maslahatul amma muqaddimun alal maslahatul khassa. Pemimpin itu harus mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Betul? Maka hari ini awak sholawat ngapain Ustaz? Untuk menyejukkan hati awak, biar awak sadar awak jadi pemimpin karena rakyat. Tuh tengok, Bang Weni, Bang Parulian duduk di atas karena dipilih, betul. Karena jadi bupati dan wakil bupati. Coba kalau nggak bupati wakil bupati, apa duduk di sini? Di sana kau duduk pohon. Betul. Maka apa? Ini yang dikatakan imam itu harus selalu nengok ke belakang supaya apa? Tahu apa maunya masyarakat. Maka di sini bersolawat awak supaya apa? Tidak keras hati kita. Loh ini Pak, ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat kita suruh banyak solawat. Tidak ada amalan kecuali dengan memperbanyak solawat. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Allah, yang nyuruh Allah, yang memerintahkan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Allah solawat, malaikat solawat. Artinya apa? Allah memerintahkan kita bukan hanya sekedar perintah, tapi Allah juga melakukannya. Allah solawat, malaikat solawat. Allah sama malaikat sudah solawat, baru kita disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu orang-orang yang beriman, solawat kau dengan sebaik-baik solawat, dengan sebenar-benar solawat. Supaya apa? Tengok ujung ayatnya. Wasallimu supaya selamat kita.
Hidup ini kan yang dicari selamat, Pak. Jadi bupati yang dicari selamat. Jadi wakil yang dicari selamat. Jadi ketua, jadi kajari, jadi wakapolres, jadi sekda, jadi PA, jadi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, jadi kakan kemenak, jadi ketua dan MC. Kita kan semua cari selamat. Makanya maaf ya, sepanjang apapun doa kita minta sama Allah, sebesar apapun hajat kita minta sama Allah, pasti doa itu tetap ditutup dengan kalimat apa? Rabbana, macam mana mau selamat kalau kita nggak mau selawat? Karena maaf, tidak ada hajat, tidak ada niat, tidak ada doa yang dikabulkan Allah. Malah doa dan hajat kita tergantung di awang-awang, tak sampai kepada yang dituju kalau tidak diakhirkan atau diawalkan dengan sholawat. Sallallahu ala solawatan tabligh akbar, nanti doa bersama, ini baru paten. Ini tidak, kadang-kadang maaf orang syukuran diundang son horeng. Tahu son horeng? Yang viral itu, yang son yang besar-besar, yang awak datang telinga awak sehat, awak pulang pekak telinga awak. Son horeng itu mah lagu-lagu yang diputar bukan lagu-lagu elok, lagu-lagu DJ Pak. Pecah kaca rumah orang dibuat son-son mereka. Betul nggak? Tengok tengah malam didukannya DJ, kaget jantung awak dengarnya. Matikan lampunya dong. Mengayak atuk-atuk sama nenek-nenek itu. Maka wajar Pak, hati orang zaman sekarang ini keras. Diajak baik payah, diajak kebaikan susah, diajak kerjasama sulit. Kenapa? Merasa paling benar, merasa paling hebat. Kenapa? Karena banyak zaman sekarang yang ditonton tak bisa jadi tuntunan. Jangan heran kita. Kalau sudah yang ditonton tidak bisa jadi tuntunan, itulah yang merusak anak-anak muda itu, betul? Itu merusak generasi sekarang. Narkoba, tawuran, anarkis, begal, tabung gas LPG habis. Enggak. Kenapa? Yang ditonton tak jadi tuntut? Maka orang dulu sama orang sekarang itu beda. Apa bedanya orang dulu sama sekarang? Ya aku tahu, orang dulu dan tua aku tahu. Orang dulu tuh Pak, manut tahu, nurut, diarahkan sama mak ayahnya dia patuh, diarahkan yang baik dia gampang. Kenapa? Karena mak ayah dulu kalau didik kita tuh pakai nasihat. Betul? Maaf ya. Dulu, anak dulu, kalau menangis, emak tuh setengah mati menimangnya supaya diam. Coba mama sekarang menengok anak dia menangis, tampakannya tempat tidur dikasihnya apa? Kan ngaku. Itu kan ngaku. Kalau emak itu tidak, masukkan anak itu dalam buayan, dinyanyikannya, tidur ya sayangnya, tidur ya anaknya, nyanyi buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur, hei sayang, mama dodoikan, hei sayang, dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Tengok dalam buayan tu anak tak tidur. Apa mama nyerah? Gantinya lagu yang lain. Ayam delape oi. Mencingkrak anak tu dalam buayan, makin tak tidur.
Makin tak tidur anaknya. Ditukar lagu qasidah. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Tengok, terpejam mata. Apa jam? Cerita mati. Coba anak sekarang, Pak, payah. Maka wajar kalau orang-orang dulu itu berhasil, sukses. Kenapa? Dididik dengan nasihat. Apa yang ditonton jadi nasihat. Betul? Dulu awak ingat, waktu kecil-kecil main bola, Pak, ikut namanya LMI. Tahu LMI, Pak Ketua? Liga Maghrib Indonesia. Betul nggak? Main bola awak dulu, kalau nggak azan maghrib, nggak stop awak main bola dulu. Kalau nggak bunyi terakhir maghrib, nggak berhenti awak main. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Berhenti awak main bola pula, mandi, ganti baju, pergi awak ke masjid. Betul? Menjerit lagi, turun daun itu, menjerit lagi. Tapi maaf, kadang belum pulang anak tuh, emak tuh datang ke lapangan bola. Tak perlu emak tuh merepet. Di lapangan bola tuh di pinggir, cukup melotot aja mak. Lari awak pulang. Betul? Kemana sekarang? Maghrib belum selesai main bola, emak tuh datang melotot pinggir lapangan. Ambil bola, apa kata anak? Mata kau mak, bijak nanti katanya. Melawan dia sama maknya. Kenapa? Karena yang ditonton tak bisa jadi tunduk. Maka dengan sholawat itulah melembutkan hati kita. Tidak ada amalan terbaik di Sayyidul Ayyam ini dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, supaya lembut hati awak, turun berkah dari langit dan bumi untuk negeri Pasaman ini. Amin. Yang pertama, cintai sholawat. Yang kedua, apa yang mau Ustaz sampaikan? Yang kedua, pemimpin itu harus punya seni, karena dengan strategi itulah bisa memeluk, mengayomi masyarakat. Betul? Ya, sombong. Pemimpin tak boleh sombong. Kenapa? Awak jadi pemimpin karena ada rakyat, maka harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Bupati, wakil bupati, ketua DPR, Kajari, Kapolres, Sekda, ketua PA, dan sebagainya tak bisa kerja sendiri tanpa masyarakat. Betul? Masyarakat tidak akan terlindungi tanpa adanya pemerintah, maka harus saling berkesinambungan, simbiosis mutualisme, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bu, kalau di rumah awak kerja sama, enak nggak? Enak nggak? Bapak cari nafkah, ibu di rumah ngurus anak, kan enak nggak? Enak nggak? Begitu kan? Sama dengan Rasulullah, Pak. Rasulullah itu tengok, tugasnya berdakwah. Khadijah menunggu Rasulullah di rumah. Betul? Betul? Bu, oh bu, Khadijah. Khadijah kenapa? Khadijah. Oh, tapi orang Siti Jaulawi kenapa? Dan cuma istri Rasulullah, istri yang paling disayang Nabi. Betul ya? Sepertiga tanah Arab itu harta Khadijah, Pak. Habis untuk dakwah Rasulullah. Habis. Dikasih. Bukan Rasul minta. Rasul itu tidak pernah minta. Paling pun Rasul meminjam. Maka jangan awak minta-minta sama bini awak, Pak. Pinjam. Kalau nggak dibayar udahlah, namanya pula laki awak. Itu pun perhitungan kali. Ini loh, Bu. Halo. Gini. Suamimu cari nafkah ini setengah mati. Betul, Pak? Betul nggak, Pak? Kau jawablah. Kau udah bela pun.
Tengah mati bapak dicari nafkah, betul? Tengok. Pergi dari rumah dalam keadaan hidup. Ada enggak jaminan pulang ke rumah dalam keadaan hidup? Ada enggak? Kita diam aja Pak, biar orang menjawab. Suami ibu pergi dari rumah cari nafkah dalam keadaan hidup. Ada enggak jaminan dia pulang dalam keadaan hidup? Ada enggak? Makanya mikir awak. Jangan banyak tuntutan kali. Mati cari nafkah ini Pak. Pergi pagi pulang petang. Kadang enggak pulang. Rupanya buka cabang. Ada cabang barunya lagi. Ini orang sana Pak. Orang sana. Bukan orang sini. Orang sana. Cuman orang sana itu banyak pindah kemari. Hai masalahnya. Hati-hati Pak. Tengah mati laki awak dicari nafkah, tak jaminan dia pulang dalam keadaan hidup. Maka awak sebagai betina, maaf, harus punya strategi. Macam mana? Kalau sudah suami yang cari nafkah, awak di rumah senangkan hati suami. Jangan banyak tuntut. Jangan salahkan kenapa Ustaz suami-suami kami ini Ustaz kalau di rumah itu jarang betah. Lebih betah lagi di warung kopi daripada di rumah. Iyalah. Tanya orang ini. Coba Pak Bupati mana lebih betah, di rumah atau di warung kopi? Jawab yang buat samping ibu nih, aku mau tahu dulu. Berani nggak Bapak menjawab? Nah, awak nih kadang lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Betul Pak? Kenapa macam tuh? Karena maaf, awak ke warung kopi tuh modal 10.000, 15.000 pelayanan VIP. Datang awak ke warung kopi. Selamat datang Pak. Mau minum apa Pak? Kopi. Kopi dingin panas. Panas. Kopi hitam apa pakai susu? Pakai susu. Susunya dicampur apa dipisah? Dipisah aja. Kalau dipisah nanti ku peras sendiri. Enggak susu saset kan diperas. 10.000, 15.000 paket VIP Pak. Kadang awak di rumah minta buatkan kopi, tunggu merepek dulu baru keluar Pak. Pulang awak kerja, Mama buatkan dulu kopi. Apa nggak nengok mata kau Pak? Aku masih nyuci. Habis nyuci aku mau ngangkat jemuran. Habis ngangkat jemuran mau nyetrika pakaian. Kau enak pulang-pulang dari kerjaan minta kopi. Siang-siang kau ngopi. Malam nyusu. Ngopi nyusu aja kerjaan kau. Kemana Pak mau betah dulu? Maka hidup ini harus ada seni. Seni itulah yang melahirkan kerjasama dan sama-sama bekerja. Tengok Khadijah itu Bu. Khadijah ketika Rasul sudah pergi berdakwah, mau pergi berdakwah, diambilnya tangan Nabi, dikecutnya. Bini awak begitu Pak? Ada orang ini jawab, apa Ustaz dan tua, yang tua sudah sedang agak-agak mau tanah sedikit. Jangan perkara usia ini yang mau kita cari fadilah kebaikannya Pak. Kalau sudah istri di rumah memuliakan suami, semangat nggak Bapak bekerja? Semangat nggak? Semangat. Coba diperengut-perengutin awak dari rumah. Di kantor direpetin atasan, di rumah direpetin mak lampir. Gimana letak kebahagiaan itu? Maka support suamimu, itulah seninya perempuan. Dukung suamimu. Dengar, jangan nuntut aja kerjaan. Ini tidak taunya nuntut. Laki pulang lama kau marah, laki pulang cepat kau curiga. Laki nggak kerja-kerja di rumah, disindir-sindirnya aja. Apaan laki nyesal karena nikah sama kau? Laki-laki lain pagi-pagi udah kerja, kau di rumah tidur aja, sakit hati berantem waktu pagi. Ini serba salah, pulang lama awak dia marah, pulang cepat dia curiga.
Pulang awak lama. Dari mana kau? Lama kali kau pulang. Padahal habis rapat sama Pak Bupati. Pak Bupati ini kan suka-sukanya ya. Di sana. Rapat-rapat mendadak ini kan jam berapa jangan Pak? Kadang tengah malam ayo rapat kita. Kenapa rapat? Ada kebijakan mendadak yang harus kita lakukan. Kan gitu kadang-kadang. Wajar pulang malam. Marah dia. Besok dia pulang cepat lagi itu, curiga dia. Bisa kau pulang cepat bang. Tapi selama ini kau melala ini. Mana handphone kau? Mana handphone? Handphone mana? Carinya handphone kau. Periksanya. Ibu ngapain periksa handphone bapak-bapak? Ngapain lah? Sepandai-pandainya ibu memeriksa handphone suamimu, lebih pandai lagi suamimu dihapusnya sebelum sampai rumah. Ustaz kau tahu, pemain semua nih. Ular jumpa ular ini. Ya betul. Jangan dibalas ya dek, udah mau sampai. Oke, selesai. Tengah mati kau cerita, kan kau juga. Maka seninya seorang istri di rumah mendoakan suami. Nak pergi kerja suami, kecut tangan di rumah. Ibu mau keluar rumah. Keluar rumah karena apa? Karena izin suami. Jangan awak keluar rumah tanpa izin suami. Jangan kau keluar rumah ya. Jangan kau lewati pintu ini sebelum aku pulang kerja. Oke bang. Rupanya nggak lewat pintu, lewat jendela ibu. Main otaknya bang, supaya bisa tetap keluar. Itulah bini-bini sekarang. Wandalnya nauzubillah. Ustaz kau tahu, aku korban. Kau jangan ketawa kau macam enggak aja kak. Enggak masuk isi. Aku ini korban curhat orang. Kalau biniku baik. Baik. Kok saya kemarin sebelum nyampe berapa kali dia bolak-balik nelpon. Tadi malam di mobil nelpon saja kan Pak. Makan saya dikawanin, itu bini saya. Gak akan dia berhenti menelpon saya sebelum ditransfer. Bunyi notif itu baru diam, nggak ada nelpon senyap aja handphone. Maka jadi awak. Kamu ya jangan awak keluar rumah tanpa izin suami. Dosa walaupun untuk kebaikan. Awak nak pergi pengajian, pamit. Ibu udah pamit belum? Ini khusus yang punya suami ya. Yang janda jangan pula kau pamit sama suami orang. Ini kebiasaan, tak ada lakinya pamit dia sama laki orang. Nah, ini kan masalah. Kadang janda ini selalu di depan kadang-kadang. Dulu waktu ada lakinya tak pernah dia patuh. Begitu jadi janda, patuh dia sama laki orang. Dulu waktu ada laki tak pernah dia bersolek. Begitu jadi janda, merah rambutnya. Muka hitam, rambut merah, macam tupai. Ada orang kayak gitu di sini. Ada orang kayak gitu di sini. Gak ada kan? Iya, ini orang di sana. Bukan orang di sini. Cuman orang sana itu berkawan sama orang sini. Itu masalah. Maka maaf, jangan awak keluar rumah sebelum awak dapat izin dari suami. Kasih nutrisi terbaik. Nutrisi terbaik seorang suami mencari nafkah itu adalah istri yang salihah. Doakan mereka, jangan malah dicurigai. Jelas? Bu! Ramkah dia guna. Ini kalau nggak digini kan nggak sadar Pak, dijajah terus kita Pak. Bapak lah Pak, kalau nanti masuk surga Pak, disatukan balik sama istri no. Kalau aku teruskan kalau bisa tukar-tukarlah. Kenapa begitu Ustaz? Di dunia tertekan, di surga mau mana jumpa dia tertekan, tak ada kebahagiaan sama sekali. Go, kecup tangan suami. Ini nutrisi Pak. Ganti ya Bang, ya kan senang Pak. Ini sepele, tapi pahalanya luar biasa. Kata Nabi, kalau kau kecup tangan suamimu ketika pergi dia cari nafkah, atau ketika kau keluar rumah karena izin suami, pahalanya sama seperti kau mencium Hajarul Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Coba buat mulai sekarang buat.
Hajar al-Aswad. Waktu tawaf itu Pak, berebut orang nak cium Hajar al-Aswad. Betul? Aku tak berani Pak, dari jauh aja. Kenapa tak berani Ustaz? Aku kecil, pijak orang selesai barang itu. Orang berebut nak cium Hajar al-Aswad. Ibu nak cium Hajar al-Aswad, tak usah jauh-jauh, di rumah ada Hajar al-Aswad tuh. Ini Hajar al-Aswad semua nih, batu hitam semuanya. Apalagi kalau tangan suamimu hitam, makin besarlah pahalanya. Hajar al-Aswad, Hajar al-Aswad. Ustaz kan sok tahu Ustaz. Rupanya Ustaz buat begitu, buatlah. Awak nak pergi ceramah kemana-mana. Umi, ya Pak. Dia kan panggil saya Papa. Aku nak pergi ceramah nih. Ya Pak, Hajar al-Aswad. Bolak-balik tangan, bolak-balik. Makanya di mobil tuh Pak, aku sedia tisu basah. Kenapa? Bau cas deh. Tadinya muliakan, itu seni untuk menyenangkan suami sehingga apa Ustaz? Sehingga suami bekerja tenang. Kalau sudah suami tenang bekerja, maka pelayanan masyarakat akan berjalan dengan maksimal. Betul? Betul? Tapi kalau sudah di rumah mereka, suntuk aja bawaannya. Naik handphone malas. Pak Bupati, ada yang harus dikatakan sendiri. Apa? Repot aja. Maka hari ini awak harus punya seni. Seninya suami apa? Ketika awak jadi pejabat, jangan pula awak melupakan tugas awak sebagai seorang suami. Jangan awak lupakan. Rasul itu pemimpin, Rasul itu kepala negara, berarti Rasul itu presiden Pak, Rasul pemimpin umat. Tapi tengok Rasulullah, ketika sudah di rumah Pak, dengar dulu. Rasul itu kalau sudah di rumah, Rasul ayah-ayah macam kita, suami seperti kita. Dia manjakan anaknya, dia manjakan istrinya. Tengok Khadijah, Khadijah tidak pernah tidur di atas bantal Pak. Disingkirkan bantal di rumah sama Rasulullah. Jadi di mana Khadijah tidur? Khadijah tidur di lengan Rasulullah setiap malam Pak. Kuat, tes. Menangis aku membaca sirah Nabawiyah. Sebegitu mulia ternyata akhlak Rasulullah. Di luar dia adalah kesatria, dia pemimpin hebat, panglima perang, pemimpin umat. Tapi ketika di rumah dia jadi sosok seorang suami yang luar biasa. Tutup sirah Nabawiyah, menangis satu Pak. Masuk aku ke kamar, mencampakkan bantal. Aku tidak mau kalah. Istriku bingung. Apa ceritanya saya? Ya kadang-kadang ada bocor-bocornya dia. Kenapa kau buang semua bantal ini? Malam ini kau jangan di atas bantal. Aku nak ikut Nabi. Aku mau memuliakan kau. Jadi di mana aku tidur? Kau tidur di atas lengan. Oke? Oke. Tidur di atas lengan. Jam 10 malam aku tidur. Subuh aku terbangun. Macam tiang panggung di tanganku. Tak bisa bergerak. Kebas. Kebas. Besoknya menagih lagi dia. Buat lagi-lagi itu saya. Cukup, aku bilang. Kau badan kau kecil, kepala kau beras. Kau tengok ubun-ubunnya, isinya keranjang kuning sofi semua. Itu rupanya yang berat buat kepala orang. Maka muliakan istri. Di luar awak boleh jadi pejabat, pelayan publik, tapi di rumah awak tetap sebagai ayah, awak tetap sebagai suami. Artinya apa? Dengan seni itu bangunlah kerjasama dari rumah tangga. Kalau rumah sudah elok Pak, maka nanti melayani masyarakat kita pun tenang. Di rumah makmur, rakyat pun di luar sejahtera. Insya. Lanjut. Udahlah. Sudah belum? Terakhir. Saya tadi dibatasi kan sampai 10:30. Oke. Nggak masalahnya. Ceramah yang pendek segitu juga ya.
Yang ketiga, Pak, dalam kitab Shiratal Mustaqim, ini amalnya. Dalam kitab Shiratal Mustaqim yang mengarang namanya Muhammad Atta. Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Shiratal Mustaqim, beliau menafsirkan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau datang Tuhanmu, puji, wastaghfir, dan jangan lupa kau mohon ampun kepada Allah. Kan ini artinya. Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Shiratal Mustaqim, beliau menafsirkan makna dari kalimat ini adalah ketika awak dapat nikmat itu besar, mau nikmat itu kecil, mau nikmat itu banyak, mau nikmat itu sedikit, tetaplah awak bersyukur Allah. Tetap awak bersyukur kepada Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillah wastaghfir. Jangan lupa awak beristighfar. Maka mau nikmat itu besar, mau nikmat itu kecil, mau nikmat itu banyak, mau nikmat itu sedikit, ucapkanlah alhamdulillah, astagfirullah. Ini amalkan, Pak. Apalagi bumi Pasaman ini sudah 80 tahun, sudah tidak muda lagi. Maka semakin banyak kenikmatan, semakin banyak awak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kenapa harus dibarengi dengan istighfar, Ustaz? Supaya kenikmatan yang dititipkan Allah pada kita tidak membuat kita jadi orang yang sombong. Banyak orang hari ini tahunya cuma terima kasih, tapi lupa minta maaf. Betul? Betul nggak? Dikasih, diterima, tapi lupa dia minta maaf. Kadang awak kalau udah dikasih banyak lupa kita. Jangan salah kita, kenikmatan dunia ini yang kadang melalaikan kita. Maka ketika awak dikasih kenikmatan, jangan lupa awak bersyukur dan ucapkan, Bu, Ibu tadi kemari sarapan nggak? Belum. Jujur aja lah kita. Udah belum? Nanti ada disediakan Pak Bupati gerobak, itu habiskan gerobaknya ya. Bu, Ibu kalau selesai makan, habis makan kenyang nggak? Apa yang awak ucapkan? Besok barengi lagi sama istighfar. Alhamdulillah, astagfir. Supaya apa? Kenyangnya perutmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Ibu kalau habis minum, hilang nggak hausnya? Apa yang ibu baca? Alhamdulillah. Barengi dengan istighfar. Supaya apa? Basahnya tenggorokanmu tidak membuat menjadi orang yang sombong. Begitulah kita hari ini, Pak. 80 tahun kita berdiri Kabupaten Pasaman ini. Setidaknya rasa syukur itu kita barengi dengan mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Nikmat 80 tahun ini, suka duka, susah senang, sedih gembira yang sudah dilewati oleh Pasaman Barat ini tetap menjadikan Pasaman. 80 tahun kenikmatan yang dititipkan Allah kepada Kabupaten Pasaman ini tidak membuat awak jadi orang yang sombong, malah membuat kita jadi orang yang semakin dewasa. Amin. Maka barengi nikmat syukur itu dengan istighfar. Jangan sombong awak. Semua ini titipan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta kepada dunia sampai kau lupa kepada akhirat. Titipan ini, Pak. Bupati titipan, jadi wakil titipan, jadi ketua DPRD, jadi Kajari, jadi Wakapolres titipan. Ini semua titipan, Pak. Saya dikenal titipkan Allah popularitas. Ini titipan. Hari ini memang banyak orang kenal saya. Suatu saat akan ada datang ucai yang lebih baik daripada saya. Betul nggak? Maka yang namanya titipan nggak usah terlalu cinta-cinta kali, biasa aja. Perkara titipan kenikmatan dunia mau apapun itu, jangan terlalu cinta. Mau jabatan, mau harta, mau pasangan, jangan cinta-cinta kali. Tahu kau dulu. Sama istri, Pak, jangan cinta-cinta kali. Nah. Jangan cinta-cinta sama istri awak.
Sama suami jangan cinta-cinta kali bu. Karena itu Ustaz, ku bilang sama biniku, ini ada kajian tasawuf sedikit ini ya. Ku cakap sama istri, tahu, jangan kau cinta-cinta kali sama aku bilang. Karena aku gak cinta-cinta kali sama kau. Berani Ustaz ngomong gitu, beranilah. Mas nggak ada dia, ini kan nggak ada dia ini. Kan video bagian ini tolong dipotong ya. Pertanyaanku, marah nggak dia? Aku bilang gitu. Marah. Maksud kau apa Cai? Maksudku gini, kalau kau cinta-cinta kali sama aku, jangan. Karena aku nggak cinta-cinta kali sama kau. Aku bilang, iya maksud kau apa? Kalau kau cinta sama aku, jangan kau letakkan cintamu itu di hatimu. Karena aku tidak meletakkan cintaku kepadamu di hatiku. Jadi letakkan di mana kalau tidak di hati? Di hati itu cukup hanya ada Allah dan Rasulnya. Maka letakkan cintamu kepadaku dan cintaku kepadamu cukup letakkan di kulit hati. Itu pun kulit hati yang paling kuat. Kenapa begitu? Karena kau cuma titipan. Kau nggak bisa kumiliki. Kau kumiliki cuma sementara. Suatu saat kita akan berpisah. Maut akan memisahkan kita. Salah satu di antara kita akan mati duluan. Bisa jadi kau mati duluan, aku belakangan, atau aku belakangan, kau duluan. Ya kan, masa aku yang merugi kan nggak mungkin Pak. Maka perkara dunia ini jangan letakkan dalam hati Pak. Itulah yang membuat kita lupa istighfar. Jabatan, ya saja, jangan letakkan di hati lagi, letakkan kulit hati. Ketua DPR, jangan letakkan di hati Pak, letak kulit hati. Kenapa? Nanti kalau udah nggak jadi DPR lagi, itulah buat struktur. Kenapa? Tak ikhlas, karena sudah mengakar di hati. Betul. Tapi kalau di kulit hati begitu diambil sama Allah, sudah ini kan titipan, ada masanya. Jelas. Maka istighfar itulah yang menampar kita supaya kita tidak terlalu gugur dunia. Silakan beramal untuk dunia seakan-akan hidup 1000 tahun, tapi ingat untuk akhirat beribadahlah seakan-akan besok awak bakal mati. Betul. Maka barengi nikmat syukur itu, mau sebesar apapun, mau sekecil apapun, mau sebanyak apapun, mau sedikit apapun, tetap alhamdulillah, astagfir. Amalkan kita, amalkan dulu. Habis makan kenyang awak, alhamdulillah, astagfirullah. Habis makan, habis minum awak, hausnya hilang, alhamdulillah, astagfirullah. Keluar gaji awak, alhamdulillah, astagfirullah. Panen kebun awak, dapat hasil dari kebun itu, alhamdulillah, astagfirullah. Kalimat istighfar itulah yang membuat kita menjadi orang yang apa? Tidak lupa kalau ini semua titipan, dan setiap yang dititip pasti akan diambil oleh Sang Maha Penitip. Mudah-mudahan ini amanah besar buat masyarakat Pasaman, untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati. Semoga kita doakan pemimpin kita mampu menjaga amanah ini dengan baik. Amin. Silakan tegur mereka ketika mereka salah, tapi jangan menegur dengan ada-ada. Ini yang salah, anarkis dan lain sebagainya. Namanya imam, pasti ada salahnya. Salah itu wajib ditegur. Tengok imam di masjid salah, ditegur nggak? Macam mana menegurnya? Begitulah menegur mereka nih, elok-elok dicakapkan. Jangan bercakap yang jelek-jelek, apalagi memelintir di media. Hati-hatimu ya, hati-hati Pak ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan istighfar itu menyadarkan kita kalau semua ini depan, semua ada masanya dan akan kembali kepada yang Maha Penitip, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, perbanyak sholat. Dengan sholawat maka hati akan tertata dengan baik, hati akan lembut, orang akan gampang diajak kebaikan, orang akan gampang dinasihatin. Lewat sholawat keselamatan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Amin. Yang kedua tadi apa? Hidup perlu seni. Di rumah tangga bangun seni yang elok. Ketika seni yang elok di rumah tangga sudah terbangun dengan api, maka ketika kita melayani masyarakat, kita akan mampu maksimal dalam melayani masyarakat. Kenapa? Di rumah sudah kerjasamanya elok, maka akan terrealisasi lewat pelayanan di masyarakat. Maka doakan suamimu yang kerja di pemerintahan supaya apa?
mampu melayani masyarakat dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekecewaan kepada masyarakat. Yang ketiga, barengi nikmat syukur dengan memperbanyak istighfar. 80 tahun Pasaman ini berdiri, Pasaman ini diberikan amanah, maka 80 tahun ini semakinlah menjadikan Pasaman ini semakin dewasa, semakin istighfar supaya tidak sombong dengan usia yang hari ini sudah diberikan Allah. Artinya apa? Bawalah Pasaman ini ke depan menjadi kabupaten yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Insya. Wajarlah ya. Udah ya. Udahlah. Juga udah panas bu. Udahlah, udah setengah 11 ya. Saya tadi ceramah jam 10, setengah 11. Jam berapa tadi aku ceramah? Setengah 10. Jam setengah sudahlah ya. Sudahlah. Tolonglah ya. Oke ya. Sudah setengah. Jangan dihabiskan semangat, nanti ada undangan lagi. Kira-kira ibu kalau saya kemari lagi mau nggak? Bapak kalau saya kemari lagi setuju nggak? Rajin saya kemari ibu senang nggak? Mau nggak ibu? Dengar Pak, pemimpin yang baik, pemimpin yang mendengar suara rakyat. Maka mudah-mudahan ini semua nasihat buat saya yang menyampaikan dan nasihat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Ingat, yang ngomong ini harus butuh nasihat, karena yang ngomong ini kadang belum tentu ada yang mendengar. Maka kita harus saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya tinggalkan saya tinggalkan senantiasa bahkan rezekinya oleh Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semoga senantiasa diisi jalan Allah. Saya yang langsung balik ke Sumatera Utara, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, tak banyak yang aku minta. Pertama, doakan aku sehat-sehat. Kedua, doakan aku dimanapun aku berdakwah, Allah selalu menjaga dan melindungi aku. Ya, karena habis ini mungkin ini tanggal 10 pertengahan Oktober saya ada tur 3 negara Pak Bupati. Safari dakwah, tur 3 negara. Jepang, Hong Kong, Taiwan. Kalau diundang, kalau tidak ngapain penting sampai ke Jepang sana. Dan saya buat kita semua berkah selalu untuk Pasaman. Ilal qaum assalama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.